Hai sahabat Zodiak ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang fakta mencengangkan makhluk fiksi, Dracula itu ada. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like, dan subscribe, dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian, Anda bisa klik gabung, atau join, di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Di masa kecil dulu kamu pasti pernah dengar istilah Dracula atau zombie. Yap, karakter-karakter fiksi ini kerap kita kenal lewat film atau video game. Mereka sering digambarkan dengan wajah yang seram, dan kerap suka memakan korbannya. Wah, seram ya. Namun, apa jadinya jika ternyata sebuah teori menjelaskan bahwa zombie, dan Dracula serta karakter-karakter fiksi lainnya adalah fakta? Nah lo, penasaran? Ini dia ulasan kita yang sudah dirangkum di channel Sahabat Zodiak ID. Zombie sendiri ternyata ada sejarahnya loh. Entah kamu tahu atau tidak. Ada ajaran Fudo, dukun ilmu hitam atau pendeta Fudo dalam banyak cerita di Haiti yang disebut Bokor bisa menghidupkan kembali manusia yang sudah mati. Jadi zombie ini dikendalikan oleh seorang majikan yaitu si Bokor. Nah, asal kata zombie ini merupakan nama untuk dewa ular Fudo yang bernama Dambalo Wedo asal Nigeria Kongo yang dekat dengan kata Nzambi yang dalam bahasa Kongo berarti dewa. Sebenarnya nih, dulu idenya zombie ini adalah manusia yang sudah diberi obat-obatan sama si Bokor untuk dicuci otaknya dan digunakan untuk bekerja kasar. Jadi biar nurut gitu kalau diperintah-perintah. Ada beberapa orang kece nih neliti hal gila ini. Jadi, pada tahun 1937, peneliti Zora Neale Hurston yang melakukan riset folklore di Haiti menemukan kasus Felicia Felix Mentor yang meninggal di usia 29 tahun dan sudah dikubur pada tahun 1907. Ada penduduk desa sering melihat Felicia yang sudah meninggal 30 tahun itu masih berkeliaran di jalan-jalan. Waduh, kok bisa? Kasus yang sama juga dijumpai pada beberapa orang yang lain. Nah, si Zora Hurston ini mencari kebenaran kabar burung yang mengatakan zombie adalah manusia yang telah diberi ramuan obat-obatan, namun gak berhasil sahabat. Karena ternyata masyarakat di sana gak mau membicarakan hal tersebut. Alias itu rahasia. Lalu ada lagi peneliti yang masih penasaran ngecek ramuan obat yang dikatakan bisa mengendalikan manusia itu. Ia adalah ahli etnobotani Kanada bernama Wade Davis mengangkat kasus zombie dari sudut pandang farmakologi, dalam dua buku berjudul The Serpent and the Rainbow, 1985, dan Passage of Darkness, The Ethnobiology of the Haitian Zombie, 1988. Menurut hasil penelitian si Wade Davis ini sahabat, sewaktu berada di Haiti tahun 1982, ramuan dua jenis bubuk obat yang dimasukkan ke dalam aliran darah, biasanya lewat luka terbuka, dapat mengubah orang hidup menjadi zombie. Wah, orang hidup loh sahabat. Nah, bubuk obat pertama disebut Coup de Poudre, bahasa Prancis untuk obat penyerang, yang buat manusia dalam keadaan seperti mati akibat dosis tetrodotoksin. Dijelaskan tetrodoksin ini racun mematikan yang juga dikandung ikan buntal dan ikan fugu, sering juga ikan dikonsumsi oleh sahabat kita dari Jepang. Manusia itu diberi tetrodoksi dengan dosis nyaris mematikan, bisa berada dalam keadaan hampir mati untuk beberapa hari, tetapi terus dalam keadaan sadar. Walah, gimana rasanya tuh? Ramuan bubuk obat kedua dari tanaman genus Datura bersifat halusinogen. Wade Davis juga mengetengahkan kisah orang Haiti bernama Clairvius Narcisse yang mengaku pernah dijadikan menjadi zombie. Akan tetapi nih sahabat, teori Wade Davis ini sering ditanggapi orang secara mengada-ada dan kebenaran ceritanya sering menjadi sumber perdebatan. Secara kesimpulan, kepercayaan Fudo ini masih penuh kerahasiaan yang sulit ditembus peneliti, walaupun katanya nih, sebagian orang Haiti mengakui tentang keberadaan obat zombie.
Petik 2. Wah, berarti agak sedikit berbeda ya. Zombie dulu itu manusia hidup yang dicuci otak untuk dikendalikan seseorang, sedangkan kebanyakan film zombie saat ini merupakan infeksi virus yang membuat zombie tidak terkendali dan menyerang kita. Dracula. Sahabat mungkin sudah tahu dengan Dracula. Tapi tahukah kamu, bahwa Dracula terinspirasi dari seseorang? Yap, orang itu adalah Vlad Tepes, atau Vlad the Impaler. Adalah pangeran Wallachia yang berkuasa pada tahun 1448, lalu pada 1456 hingga 1462 dan pada tahun 1476. Singkatnya nih, menurut cerita si pangeran Wallachia ini suka hukum-hukum orang dengan cara disula. Penyulaan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata impalement adalah teknik penyiksaan dan hukuman mati dengan cara menusukkan batang vertikal yang ujungnya runcing ke dubur korban. Ya Tuhan. Nah, hubungan Pangeran Vlad ini dengan Dracula sebagian besar terinspirasi dari penampakan dan ketidaksukaannya terhadap cahaya matahari. Karena Vlad sendiri dikabarkan mengidap penyakit yang menyebabkan ia selalu menghindari sinar matahari. Namun Vlad sendiri bukan orang yang suka meminum darah segar manusia loh. Nah, dapat diketahui nih, jadi Dracula atau vampir itu karya fiksi dari ciptaan Bram Stoker dalam novelnya Dracula yang terbit pada 1897. Seorang Dracula juga digambarkan sangat kuat dan bisa bertarung dengan baik menggunakan pedang atau tanpa senjata. Dan kebetulan juga si Pangeran Vlad Tepes ini juga belajar ilmu perang, yang pada zamannya dia memang banyak peperangan yang terjadi. Nah, jadi tokoh fiksi ini merupakan inspirasi dari seseorang dan suatu peristiwa yang terjadi di zaman dahulu. Dan kemungkinan keberadaan mereka di zaman sekarang ini masih misteri yang menarik. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2021, juga informasi unik menarik tentang fakta mencengangkan makhluk fiksi, Dracula itu ada. Silahkan komentar di kolom komentar, jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like, dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.